Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi dengan KBM online, yaitu dalam pelajaran matematika untuk kelas 10 semester kedua, yaitu bab 1 pertemuan ke-1 untuk semua jurusan. Materi kali ini untuk semester 1 yaitu mengenai barisan dan deret. Dalam materi barisan dan deret, pertama materi pokok bahasan yang akan dibahas yaitu yang ke-1 pola bilangan, barisan dan deret. Yang kedua yaitu mengenai barisan dan deret aritmatika. Dan yang ketiga yaitu mengenai barisan dan deret geometri. Untuk sub yang pertama, pola bilangan, barisan dan deret, yaitu mengenai pola bilangan, barisan bilangan, deret dan notasi sigma. Untuk pertemuan kali ini ya, yang akan kita pelajari atau yang kita bahas yaitu mengenai pola bilangan dan barisan bilangan. Pola bilangan. Pola bilangan adalah susunan bilangan yang memiliki aturan atau pola tertentu. Perhatikan contoh berikut. A. 1, 2, 3, 4, dan 5. Mempunyai pola bilangan ditambah 1 dari bilangan sebelumnya. Dimulai dari angka 1. Angka 1 kalau ditambah 1 sama dengan 2. Angka 2 kalau ditambah 1 sama dengan 3. Dan angka 4 kalau ditambah 1 sama dengan 5 dan seterusnya. Yang B, 0, 2, 4, 6, 8. Mempunyai pola bilangan ditambah 2 dari bilangan sebelumnya. Dimulai dari 0. 0 ditambah 2 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4, dan 4 ditambah 2 sama dengan 6, 6 ditambah 2 sama dengan 8, dan seterusnya. Yang C, 1, 4, 9, 16, 25. Mempunyai pola bilangan asli yang dikuadratkan. Ya, jadi kalau 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16, dan 5 kuadrat sama dengan 25, dan seterusnya. Yang D, 0, 1, 2, 3, dan 4. Mempunyai pola bilangan ditambah 1 dari bilangan sebelumnya dimulai dari angka 0. 0 ditambah 1, 1, 1 ditambah 1, 2, 2 tambah 1, 3, 3 tambah 1, 4, dan seterusnya. Yang E, 1, 2, 4, 8, dan 16. Mempunyai pola bilangan dikali dengan 2 dari bilangan sebelumnya. Dimulai dari angka 1, 1 kali 2, ya 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16, dan seterusnya. Terus yang F, ini ada bilangan biasa dan bilangan pecahan, yaitu deretannya adalah, barisannya adalah 1, setengah, 1/4, 1/8, 1/16. Mempunyai pola bilangan dikalikan setengah dari bilangan sebelumnya. Dimulai dari angka 1. 1 dikali setengah sama dengan setengah. Setengah dikali setengah 1/4. 1/4 kali setengah 1/8. 1/8 kali setengah 1/16, dan seterusnya. Sekarang mengenai barisan bilangan. Barisan bilangan adalah suatu urutan bilangan dengan aturan tertentu. Masing-masing bilangan tersebut disebut suku-suku barisan, dan setiap suku digabungkan dengan tanda koma. Ya. Pada barisan 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29. Dan angka 9 merupakan suku ketiga, 17 merupakan suku kelima, dan 25 merupakan suku ketujuh. Secara umum ditulis, jadi barisan ke-1 disebut U1 atau suku yang ke-1, barisan kedua disebut U2, barisan yang ketiga disebut U3 atau suku yang ketiga, sampai suku yang ke N ya. Dengan U1 disebut suku pertama, U2 disebut suku kedua, U3 disebut suku ketiga, dan seterusnya. Catatan nomor 1, indeks N menyatakan banyaknya suku dan sering disebut sebagai panjang barisan. Yang kedua, untuk N bilangan asli berhingga, barisan itu disebut barisan berhingga. Yang ketiga, untuk suku ke N yang dilambangkan dengan UN disebut suku umum. Pada umumnya, UN merupakan fungsi yang daerah asalnya domain adalah bilangan asli.
Kita menginjak ke contoh. Untuk lebih jelasnya kalian coba mengerti bagaimana proses kerjanya yang mengenai barisan bilangan. Tentukan 5 suku pertama dari barisan yang memiliki rumus suku ke N sebagai berikut. A, UN sama dengan 2N min 1. Yang B adalah UN sama dengan N pangkat 2 plus 2. Untuk mengerjakan yang A, UN sama dengan, misalkan UN sama, di situ kan UN sama dengan 2N min 1. Kalian masukkan suku yang pertama. Karena N-nya sama dengan 1, kalian masukkan di situ. Jadi ganti huruf N dengan angka 1. Jadi 2 kali 1 dikurangi 1 sama dengan 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Ya. Terus untuk U2 ya, karena N-nya sama dengan 2, jadi rumus N di situ diganti angka 2. 2 kali 2 dikurangi 1 sama dengan 4. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Sampai dengan yang urutan yang ke-5. Jadi 5 suku pertama yaitu angka 1, 3, 5, 7, dan 9. Sedangkan untuk yang B yaitu UN ya, yang diminta UN sama dengan N pangkat 2 plus 2. Suku yang pertama, karena di situ suku pertama N-nya sama dengan 1, jadi rumus yang ada N-nya itu diganti angka 1 ya anak-anak ya. 1 pangkat 2 plus 2 sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Untuk suku yang kedua, karena N-nya sama dengan 2, jadi di situ 2 pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 4 plus 2 sama dengan 6. Sampai dengan suku yang ke-5. Jadi 5 suku pertama yaitu 3, 6, 11, 18, dan 27. Kita menginjak untuk contoh yang kedua, tentukan rumus suku ke N untuk setiap barisan berikut. Di situ yang diminta ada 2 ya, yaitu A dan B. Untuk mengerjakan yang A, itu kalian lihat, kalian teliti dari baris pertama ke baris kedua. Itu kan selisihnya 3. Baris kedua ke baris ketiga juga 3. Baris ketiga ke 4 juga 3. Baris 4 ke 5 juga 3 ya selisihnya. Jadi U1-nya di situ kan 2 ya Nana. Tulis U1 2 sama dengan 3 ya, dikali 1 dikurangi 1. Itu kalian mencari sendiri rumusnya untuk supaya sama dengan baris-baris yang berikutnya ya. Tadi selisihnya 3. Kalau 3 dikalikan 1 dikurangi 1 itu kan sama dengan 2 ya. Terus untuk suku yang kedua, kamu tulis 5 sama dengan 3 dikali 2, karena suku yang kedua jadi 3 dikali 2 dikurangi 1. 3 kali 2 kan 6, dikurangi 1 sama dengan 5. Terus UN yang ketiga kan 8. Ya, 3 dikali suku ketiga itu kan 9, dikurangi 1 sama dengan 8. Jadi kalian teliti dari situ ya anak-anak untuk menemukan rumus suku ke N-nya. Jadi rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan 3 dikali N min 1. Sedangkan untuk yang B yaitu kalian perhatikan, jadi untuk mengerjakan mencari rumus itu kalian harus meneliti barisan dari soal tersebut. Di situ kan 1, 2, 4. Kalau kita melihat selisihnya, selisihnya beda-beda ya. Tapi kalau kita kuadratkan maka cocok ya. 1 itu kan sama dengan 2 pangkat 0. Semua yang dipangkatkan 0 hasilnya 1 ya. Terus 2 pangkat 1 sama dengan 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 pangkat 4 sama dengan 16 ya. Dan seterusnya. Jadi kalian perlu perhatikan di sini untuk ketelitian dalam menentukan selisihnya atau kuadratnya gitu ya anak-anak ya, cara menentukannya. Jadi rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan 2 pangkat N min 1. Contoh yang ketiga, ditentukan suku N dari suatu barisan adalah UN sama dengan 2N plus 5 ya. Di situ kalian disuruh ya, yang A, carilah suku keempat dan suku ke-10.
Yang B, suku keberapakah yang nilainya sama dengan 65. Jadi kalau di situ ditanyakan suku keempat untuk yang A ya, untuk suku keempat dan suku ke-10, N-nya itu kalian ganti 4 dan 10 ya anak-anak. Jadi untuk UN sama dengan, kan sudah ada rumusnya, tinggal menggantikan N suku yang N-nya itu suku yang keempat dan N-nya suku yang ke-10 ya. Jadi 2 dikali 4 ditambah 5 sama dengan 13. Untuk N, untuk suku yang ke-10, U10 sama dengan 2 dikali 10 ditambah 5 sama dengan 25. Jadi suku yang keempat sama dengan 13 dan suku yang ke-10 sama dengan 25. Sedangkan yang B, kalian tinggal memasukkan rumusnya 2N plus 5 sama dengan 65. Karena di situ disuruh mencari suku yang keberapakah 65. Jadi 2N plus 5 sama dengan 65. 2N sama dengan angka 5 pindah ke ruas kanan. Karena di situ plus jadi min. Jadi 65 dikurangi 5 sama dengan 60 ya. Jadi 2N sama dengan 60. N sama dengan, ingat perkalian kok pindah ke ruas kanan menjadi bagi. 2N artinya 2 dikali N. Kalau angka 2 pindah ke ruas kanan menjadi bagi ya anak-anak. Jadi 60 dibagi 2 sama dengan 30. Jadi suku yang nilainya 65 adalah suku ke-30 atau U30. Contoh yang ketiga, untuk semua materi yang sudah Bu Lika terangkan di atas, sekarang menginjak ke latihan soal. Coba kalian belajar melalui contoh ya. Jadi untuk nomor di sini ada latihan soal, ada 3 soal, tapi di situ anakannya ada 22 per soal ya. Coba kalian kerjakan sesuai dengan yang Bu Lika terangkan tadi. Kalau kalian kurang jelas, japri Bu Lika ya. Sekian materi pelajaran kali ini, saya tutup ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.